kesempatan sore hari ini kembali kita bisa ada di bait kudusnya untuk kita meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, dan kembali kita mau menikmati pribadi Tuhan untuk terus mengenyangkan kita, menumbuhkan kita, mendewasakan kita. Biarlah pada sore hari ini kita siapkan hati kita untuk kita undang Tuhan Yesus hadir, memenuhi hati kita, memenuhi ruangan ini, memenuhi hidup kita. Kita mau panggil Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Ya Bapa, biarlah Engkau yang berotoritas penuh atas ibadah kami. Biarlah pujian kami, pengagungan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bahwa kami lebih dalam lagi untuk kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran kami. Karena ketika Engkau hadir di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, maka ada kelepasan, ada pembebasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami mau sembah Engkau Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Oh Yesus, terima kasih. Kami bersyukur
segala pujian, hormat dan pengagungan hanya bagi nama-Mu, hanya bagi pribadi-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Engkau adalah juru selamat kami, penebus dosa kami. Kami bersyukur ya Bapa, kesempatan sore hari ini kembali kami bawa hati kami, kembali kami bawa hidup kami masuk di dalam bait kudus-Mu untuk kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Biar kami mau letakkan hidup kami, segenap keberadaan kami di mezbah-Mu yang kudus. Biarlah ibadah kami sore hari ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, adalah ibadah yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni ya Bapa segenap dosa pelanggaran kami, pikiran kami yang jahat, perkataan kami yang kotor, perbuatan kami yang menyakiti orang lain. Tuhan ampuni kami, supaya apa yang kami bawa pada kesempatan sore hari ini, pujian kami, penyembahan kami, mengharumkan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau ya Allah, Tuhan kami. Dan firman akan kami dengarkan sore hari ini, supaya kami berakar di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, bahkan menghasilkan buah-buah kebenaran yang memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pakai semua kami, pakai seluruh sarana yang kami pakai untuk hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kita mau bawa hidup kita, hati kita, karena Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada pengharapan. Hanya satu, di dalam Tuhan yang adalah satu-satunya. Kita akan bagi berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian kita, pengagungan kita, hormat kita lewat penyembahan dan pujian kita hanya bagi nama Tuhan. Yuk kita pakai tangan kita, kita pakai suara kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman terang jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungi
Berpadanlah dengan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ku kan terbang tinggi di awan, lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Amin. siapkan hati kita. Tuhan sungguh baik, sangat baik, teramat sangat baik. Biarlah kita bawa hidup kita. Biarlah kita percayai bukan apa kata orang, tapi percayailah apa kata Tuhan untuk hidup kita. Percayailah setiap firman yang Dia tuliskan untuk kita dan Dia genapi setiap perancangannya. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk benih firman Tuhan
ditabur di dalam hidup kita. Kita mau nyatakan, Engkaulah Tuhan dalam setiap ucapan kami. Engkaulah Tuhan di dalam setiap perbuatan kami. Dan Engkaulah Tuhan yang senantiasa kami sembah di dalam setiap nafas hidup kami, supaya bertumbuh, berakar di dalam Engkau, pelaku firman yang menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena pertolongan-Mu ibadah raya yang kedua bisa dilakukan. Kami bisa hadir di tempat ini, kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Hati kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Seperti Engkau sudah pakai tim PAW untuk mempersiapkan hati kami, Engkau juga akan pakai hamba-Mu yang kecil ini sebagai sarana firman Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore. Sekarang udah masih sore ya, masih sore. Ya, kita akan belajar pada sore hari ini ya, sama seperti tadi pagi ya. Tadi pagi itu yang khotbah Pak Aris ya. Dan hari ini saya yang khotbah dengan tema yang sama. Karena bulan ini kita belajar tentang berbuah ya. Dan berbuah itu nggak langsung ujug-ujug berbuah. Minggu yang lalu saya sudah bicara tentang tertanam ya. Tertanam itu bicara tentang lingkungan sekitar. Siapa yang engkau dengar ya? Kayak Mas Pandu ya, sudah lama tak berjumpa, rupanya tambah kurus ya. Mas Pandu ada di Jogja, tentu dia punya komunitas sendiri ya. Di komunitas itu dia punya teman, dia punya mentor, bahkan dia punya anak buah ya. Dan itu yang membentuk bagaimana ke depan nanti Pandu. Ini bicara tentang tertanam, komunitas. Maka dari itu kemarin kita sudah belajar bagaimana berdiri, mulai dari duduk ya, duduk, berjalan, dan berdiri ya. 3 hal yang minggu lalu saya sampaikan. Nah, sekarang kita bicara tentang berakar. Kayaknya nggak perlu bingung, nggak usah bingung karena memang berakar ini sudah secara umum dipahami ya. Karena para petani bukan pebisnis ya, bukan jualan pangsit goreng, tetapi kebanyakan jemaat pada waktu itu adalah petani. Karena dia petani, karena itu Tuhan kasih perumpamaan tentang berakar ya. Semua petani pasti paham tentang akar ini ya. Akar ini sesuatu yang sangat penting, bahkan mungkin bisa dibilang paling penting ya. Karena ketika biji itu mulai tumbuh, dia tidak ke atas dulu, tapi ke bawah dulu. Dia akan cari sumber mata air. Ketika sudah sampai atau nemu sumber mata air, baru dia naik ke atas. Apalagi kalau di tengah padang gurun seperti Israel, ada tanaman yang umum di sana namanya kurma. Kurma itu menariknya adalah kurma ini dia akan tumbuh akarnya sampai 5 meter ya. Padahal naiknya ya nggak beda jauh sama itu. Jadi akarnya jauh lebih dalam ya. Karena apa? Karena akar ini yang mensupport. Jadi akar ini memang nggak kelihatan. Kadang-kadang kita melihat bahwa akar ini mengganggu bahkan ya. Kalau kita punya tanaman ditanam di dekat tembok, itu biasanya akarnya mengganggu. Tetapi dilihat dari sisi tanaman, akar inilah yang menopang seluruh bangunan dari tanaman itu. Kalau di sebelah kiri gerejanya ada tanaman yang jadi musuhnya Mas Firman karena berapa bulan tumbuh lagi, dipotong sama Mas Firman, tumbuh lagi. Tahu kenapa? Karena akarnya masih. Bayangkan, selama akarnya masih, mau dihajar seperti apapun tetap tumbuh. Tapi berbeda sekali kalau akarnya mati, mau pohonnya selebat apa? Pohon kok lebat ya. Batangnya sebesar apa, daunnya selebat apa, kalau akarnya mati, selesai. Ya. Jadi akar ini sangat penting, bahkan sekali lagi tidak terlihat. Ya. Bahkan kalau kita nggak punya akar yang baik,
ini akan menjadi problem yang sangat besar. Saya kasih contoh di dalam Matius 13 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ini Tuhan Yesus sedang bicara tentang benih firman Tuhan yang jatuh. Di Matius 13 ayat 5 dan 6 itu diceritakan demikian. Ayat 5 ya. Oh, ada ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat yang ke-6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi problemnya tidak berakar. Kalau nggak berakar, nggak usah mikir ada topan badai, nggak usah mikir, kadang-kadang begitu ya. Kalau kita berakar kuat, ketika ada badai dalam hidup ini, kita akan tetap teguh, gitu ya. Tapi kalau nggak ada akar, nggak usah bicara badai. Bicara apa? Sesudah matahari, cuman matahari terbit gitu loh. Ya, itu aja sudah layu. Nggak usah bicara tentang badai hidup yang luar biasa, bicara tentang matahari terbit. La ilah. Ya, matahari terbit sebetulnya logikanya nggak usah saya yang jawab, gunung aja yang jawab. Nung, menurut gunung, tumbuhan itu perlu matahari nggak? Untuk apa? Biar nggak kena corona, Pak. Harus berjemur di bawah matahari ya. Salah ya. Kenapa? Untuk foto, untuk fotokopi ya. Nah, untuk fotosintesis itu prosesnya ya. Ketika tumbuhan itu muncul, daun itu ada, sebetulnya yang namanya sinar matahari itu diperlukan. Tapi yang menarik, ketika tidak ada akar, sesuatu yang biasa bahkan dibutuhkan malah menjadi pembunuh, penyebab kematian. Padahal itu kita perlu, gitu ya. Makanya jangan heran ketika orang Kristen yang tidak berakar, nggak usah bicara tentang zaman waktu 10 hari, 10 hari saya bicara tentang bagaimana orang-orang Kristen zaman dulu dianiaya. Ngeri sekali. Itu ngeri ya. Bahkan saya bilang di PDP, kalau saya ditempatkan di posisi itu, kayaknya saya murtad paling awal. Ya, saya tidak bisa bayangkan bagaimana istrinya dipenggal di hadapan dia, anak-anaknya dicincang di hadapan dia. Coba, ya. Dan dia masih berkata Yesus Kristus adalah Tuhan. Jujur saya belum tentu bisa. Ya. Ini bicara badai hidup. Tapi kalau orang Kristen sekarang gimana? Boro-boro istri dipenggal, anak dicincang, boro-boro, nggak ada. Yang ada apa? Baru kecantol cewek yang tidak seagama. Gimana? Karena engkau tidak seagama, kita beda kepercayaan. Ya, kita berbeda. Ya. Saya percaya, kamu tidak. Berani ngomong goodbye? Wih, berani. Ya kalau Pero berani. Gimana cowok-cowok di belakang? Kalau dapat cewek yang wih mantap ya. Ya, wih. Ya, wah kalau nggak seiman nggak, gitu. Berani begitu atau bagaimana? Ya kan nggak apa-apa, dicoba dulu ya kan. Dicoba dulu lah sebulan 2 bulan ya, setahun 2 tahun, lama-lama tidak bisa lepas, betul? Ya? Sehingga matahari yang harusnya membuat tanaman semakin segar malah membunuhnya. Jodoh yang harusnya membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan malah membunuhmu. Ngerti maksud saya? Kenapa? Gak ada akar. Gak usah bicara penganiayaan, kejauhan. Ya, ketika engkau tidak punya akar, hal yang sepele saja bisa membuatmu mati.
membuat imanmu mati, membuat imanmu layu. Itu firman Tuhan bilang. Karena itu iman sampean. Karena itu akar sangat penting. Ya. Sangat penting. Kalau engkau baru masalah jodoh aja udah kalah. Kejauhan kalau mikir masalah. Ini loh yang sudah menikah di sini. Ya, masalah jodoh tuh gimana ya? Kecil ini ya. Itu urusan kecil ya. Ke depan hidup itu jauh lebih banyak tantangannya, betul? Yang sudah makan asam garam pasti paham apa yang saya sampaikan. Kalau anak-anak yang belum menikah, kelihatannya mencari jodoh itu perkara yang paling susah ya. Padahal ngurusin mertua lebih susah ya. Ya, Anda belum tahu saja ya, Anda belum tahu. Makanya kelihatannya kayak waduh mikir jodoh tuh waduh sampai kepala pusing, demam ya. Anda belum tahu saja ya. Artinya apa? Engkau sangat perlu yang namanya akar. Lah terus apa akar ini? Sebetulnya akar, sekali lagi ini adalah sebuah perumpamaan, bukan betul-betul kita berakar, memang kita tanaman ya. Tentu tidak. Tetapi berakar, apa sih fungsi akar? Fungsi akar itu untuk mencari makanan, menyerap sari-sari makanan. Betul Gunung? Betul ya? Akar itu buat itu ya, menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah. Berarti sumber makanannya ada di tanah. Dan akar itu adalah satu organ dari tumbuhan yang berfungsi untuk menghubungkan antara sumber dengan pohon dan akhirnya buah. Jadi akar itu bicara tentang hubungan. Kalau nggak ada akar, berarti batang, daun, buah tidak dapat hubungan, tidak punya akses untuk ke sumber makanan, paham ya? Sumber makanannya dalam konteks ini tanah, ya. Tapi kalau dalam konteks kita apa? Tentu Tuhan. Jadi berakar bicara kita punya hubungan enggak dengan Tuhan. Orang yang tiap hari ke gereja belum tentu dia punya hubungan dengan Tuhan. Punya hubungan dengan apa? Omni Laundry mungkin. Ya. Ternyata yang tiap hari ke gereja itu adalah Mas Danu. Wah, berarti punya hubungan sama Omni gitu. Ya. Apa yang membuat engkau datang ke gereja itu belum tentu serta-merta engkau jadi orang benar, orang yang dekat dengan Tuhan. Enggak. Tiap hari ada satu orang, tiap hari pergi ke kampus. Tiap hari pergi ke kampus selama 20 tahun. Tapi dia nggak pernah dapat S1. Karena apa? Karena dia kerjanya jadi satpam. Tahu saya. Jadi pergi ke kampus belum tentu untuk sekolah, betul ya? Ada banyak orang yang ke gereja motivasinya belum tentu untuk belajar. Jadi nggak heran kalau 20 tahun di gereja yang nggak naik kelas. Karena emang ke gereja nggak belajar dia gitu loh. Ya beruntunglah anda yang dalam masa pandemi ini langsung otomatis naik kelas ya. Otomatis naik kelas, otomatis lulus ya. Tapi di dalam pertumbuhan iman, kalau engkau nggak mau belajar, nggak mau punya hubungan, ya nggak akan berkembang. Sedangkan Tuhan dari awal sampai dengan hari ini, Alkitab dari awal Kejadian sampai Wahyu bicara tentang apa sih? Hubungan. Betul nggak? Bagaimana Tuhan menciptakan manusia supaya jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk jadi berkat di bumi. Tapi hubungannya rusak. Ya kan hubungannya. Terus Tuhan Yesus datang untuk memperbaiki apa? Wajahmu yang rusak? Tentu tidak. Ekonomimu yang rusak? Tentu tidak. Tuhan datang ke dunia untuk membetulkan
hubungan. Ya, kita yang sudah terpisah dengan Allah, kita yang ada di bawah murka Allah melalui kayu salib, hubungan kita diperbarui. Jadi sebetulnya Tuhan ingin kita punya hubungan, karena di balik hubungan itu ada kekuatan. Ya, akar tadi bicara kekuatan, hubungan juga bicara kekuatan. Saya kasih contoh dalam Yohanes 15 ayat 4 yang ke-6. Memang ini tidak bicara tentang akar, tetapi ini bicara tentang ranting, ya, ranting dari pohon anggur, ya. Tapi kurang lebih sama, karena sekali lagi saya bilang akar bicara tentang hubungan. Saya kasih Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 6. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Bicara tentang hubungan, kalau kita tidak punya akses kepada sumber, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, konteks akar, karena zaman itu yang dihadapi adalah petani. Kalau mungkin Tuhan Yesus bicaranya zaman sekarang, mungkin tidak berakar. Kalau engkau tidak punya koneksi internet, ya, betul. Secanggih apapun handphonemu, ketika engkau tidak punya koneksi internet, selesai. Atau mungkin Tuhan bilang bahwa hendaklah engkau punya baterai. Kalau bateraimu habis, semahal apapun handphonemu, kalau baterainya habis, bisa buat ambil foto yang keren-keren, selfie-selfie-an cepret, ya, Ina dan Ima biasanya, ya. Gak bisa dong. Kenapa? Kita perlu connect kepada sumber, dan sumber itu bicara tentang Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, lalu gimana caranya supaya kita bisa berakar? Ya, akar itu kita sudah belajar, kita perlu akar. Yang kedua, akar bicara hubungan. Ya. Lalu yang ketiga, gimana kita bisa berakar? Tadi pagi Pak Aris sampaikan bahwa berakar bicara tentang, ya, apa? Lorong tegul. Enggak lah, ya. Berakar bicara tentang berdoa. Saya nggak bilang berdoa harus berlutut, ya. Kalau engkau bisa berlutut baik, tapi di dalam Alkitab tidak ada catatan harus berlutut. Kalau nggak berlutut berarti doanya nggak sah, nggak ada, ya. Ya, jangan khawatir, karena saya paham kayak Pak Eko gitu berlutut angel juga, ya. Ya, jadi nggak masalah. Tetapi problemnya, yang penting di sini adalah tujuan utamanya. Apa sih berlutut? Tujuan utamanya? Hah? Mantap. Saya kasih tahu ya, orang yang susah berakar adalah orang yang sombong. Saya ulangi ya, orang yang susah atau mungkin gak mungkin pernah bisa berakar adalah orang yang sombong. Ketika engkau bangun tidur, engkau bilang, I can do it. Saya bisa bekerja sendiri. Berarti perlu doa kan? Gak perlu berdoa, bisa sendiri kok, ya toh? Ketika engkau bangun tidur,
saya mau planning hari ini, saya mau ini, semua pekerjaan saya akan lakukan. Tapi engkau tidak melandaskan itu kepada sumber. Berarti apa namanya? Namanya sombong kan? Ketika engkau orang yang sombong, maka akan sulit bagimu untuk bisa berakar. Berakar perlu merendahkan diri. Makanya tadi pagi Pak Aris bilang, ya, ketika engkau bangun tidur dan engkau bilang, Tuhan, aku tidak bisa berjalan tanpa. Mantap. Dan ketika engkau memahami, mengerti bahwa engkau tidak bisa berjalan tanpa Tuhan, apa yang engkau lakukan? Engkau akan berlutut untuk berdoa. Betul nggak? Ya. Tuhan, aku mau kerja sekarang. Saya tahu di luar sana banyak corona. Bahkan banyak juga Mbak Nana ya, yang bisa menyebabkan aku sakit. Ya oke, kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer, kita ditembak ya. Tapi yang paling penting dari semuanya apa? Minta perlindungan Tuhan. Tadi pagi Pak Aris juga sampaikan bahwa karena semenjak adanya pandemi ini banyak orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Ya sepertinya betul ya, karena memang kita melihat manusia itu kalau sudah apa tadi pagi Pak Aris ngomong, ke depan mentok, ke belakang mentok, kanan kiri mentok, baru ingat Tuhan. Ya. Dan pandemi ini membuat manusia mentok. Ya. Di Inggris sudah bingung antara memilih ekonomi atau kesehatan. Kalau memilih kesehatan, tetap melanjutkan lockdown, ekonomi hancur. Tapi kalau ekonomi mau dibuka, siap-siap kesehatan hancur. Ya, apa sih jawaban dari semua ini? Mentok, ya nggak ada, semua nggak ada yang bisa. Apalagi orang-orang yang anti pemerintah mulai berbicara nggak enak. Pemerintah tuh gimana sih? Katanya dulu disuruh di rumah aja, di lockdown ini itu dan lain sebagainya, PSBB. Sekarang malah PSBB dicabut begini. Bukan itu problemnya. Karena kalau kita begini terus, habis. Sebelum pandemi ini ada, waktu belum ada pembatasan untuk ibadah, saya pernah sampaikan bagaimana yang namanya musim panas di Rusia itu bisa menyebabkan kerusuhan di Timur Tengah. Ya. Musim panas di Rusia yang lebih panjang dari biasanya menyebabkan hasil gandum berkurang. Hasil gandum berkurang, harga gandum naik. Harga gandum naik, negara-negara Timur Tengah itu kering kerontang. Ya, jangankan buat nanam gandum, buat cuci tangan aja belum tentu ada ya. Itu kering betul. Ya. Sehingga mereka pasti impor gandum. Dan ketika harga gandum naik, ekonomi masyarakat semakin sulit, pemerintahnya yang disalahkan, terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Ya, mulai dari Mesir, Libya, ya itu semua digulingkan, Syria, ya bahkan sampai Irak, Iran ada muncul ISIS, ya kan itu semua hanya gara-gara musim panas. Come on, coba bayangin, bagaimana Tuhan itu punya power. Dahsyat sekali. Hanya memperpanjang musim panas, banyak pemimpin dunia berguguran. Ya, simpel ya. Tuhan itu kalau punya acara itu luar biasa. Begitu juga ini. Ya, saya sudah bilang sebelum kita melakukan ibadah online, hati-hati ya. Hati-hati apa? Ekonominya. Dan banyak negara juga prihatin dengan masalah ini. Mereka mentok, harus bagaimana? Karena itu saya setuju kalau pandemik ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau mau hidupmu mentok dulu, baru engkau cari Tuhan? Ya kalau mau silakan. Ya,
Kalau mau silakan. Kalau sudah terbujur kaku di ICU, tit, tit. Apa itu? Alat apa sih namanya ya? Ya. Kalau sudah nafasnya dibantu dengan pompa, ya. Kemarin saya bicara kalau di ICU cuma bisa makap-makap ya. Ya, minta maaf. Ya, kalau sudah mentok begitu baru Tuhan tolong aku. Ingat, kesombongan awal dari kehancuran. Ya. Ketika kau mau bekerja, jangan berpikir saya sudah biasa bikin pangsit, itu biasa saya ini ya. Saya ini expert di bidang bikin pangsit, sehingga engkau lupa untuk berdoa. Ya. Begitu juga saya, tugas khotbah. Oh ya udah biasa, ya namanya Pak Pendeta khotbah biasa. Berarti nggak perlu berdoa, gitu. Ketika Pak Eko diminta melayani musik, biasa. Pak Pendeta saya tuh main keyboard ngambil merem aja bisa ya. Luar biasa ya. Main keyboard sambil merem aja bisa loh Pak Eko, itu luar biasa ya. Tapi saya mau tanya, seperti firman tadi bilang bahwa di luar Tuhan kita bisa apa sih? Gak bisa apa-apa. Ini perlu merendahkan diri dan mengerti bahwa doa, baca firman itu jauh lebih penting dari semuanya. Kita kadang-kadang asik dengan apa yang sudah kita biasa lakukan. Pandu misalnya, kerjaan apa sih Pandu? Ya, Pandu itu kalau nggak salah kerjanya ngurusin listrik ya. Bener ya? Kayaknya pernah cerita kalau ada pemadaman di sebelah kiri nanti panelnya apa. Wah, itu semua sudah Mas Yoyo. Sudah ada listnya, gampang lah. Tinggal telepon beres lah. Ya, nanti operator datang benerin dan sebagainya ya. Tapi jangan lupa sekecil apapun yang kita lakukan harus kita berakar. Ya. Jangan dikira bahwa hal yang sederhana seperti ini ngapain sih bawa Tuhan. Ingat loh, tadi saya bilang matahari saja bisa membuat yang tidak berakar itu layu. Matahari loh. Padahal tanaman yang lain kena matahari itu malah sehat. Tapi kalau kita tidak berakar, maka kita akan mati. Ya. Milikilah akar. Harus merendahkan diri. Dan yang kedua, pertama ya, harus merendahkan diri. Yang kedua, harus hidup baru. Ya. Jadi kalau mau berakar, jadi begini, kita ini sebetulnya ketika kita lahir, kita tuh sudah punya akar kok. Sudah punya. Problemnya akar kita bukan akar yang daripada Tuhan. Ada banyak orang yang punya akar duit. Apa-apa dihitung dari duit. Apa-apa bicara duit. Aku cuan berapa? Modalnya berapa? Nanti BEP berapa? Semua dihitung masalah duit. Ya, ada yang begitu. Itu akarnya dia ya duit. Makanya ada yang pengkhotbah bilang akar-akar yang seperti ini harus dicabut. Jangan kokean ya nek. Siji-siji ya. Tetapi firman Tuhan bilang engkau harus lahir baru. Apa sih artinya lahir baru? Yang lama mati, betul nggak? Yuk kita lihat 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Berbicara tentang hidup baru, bicara tentang ciptaan baru, bukan tubuhnya baru, tetapi pikirannya baru. Ya. Yang tadinya ada pria-pria 4 ini ya. Yang tadinya pria-pria 4 ini menilai wanita hanya dari luarnya saja. Itu pikiran Anda kan? Ya lah, saya juga pernah muda ya. Ya, benar ya. Lihatnya dari casingnya aja gitu ya. Aduh Pak Pendeta, saya tuh nyari yang Kristen, nyari yang satu iman, tapi kok jelek-jelek ya. Ya, yang seberang sana kok cantik. Bener apa bener? Ronaldo, Pandu. Bener ya? Iyalah ya. Artinya engkau perlu yang namanya lahir baru. Akar-akar yang lama ini ditinggal. Cara pikir yang baru itu muncul. Cara pikir yang baru apa sih? Engkau tidak lagi melihat hal-hal yang sementara. Ya, hal-hal yang sementara. Saya mau tanya, Pak Eko ini ganteng ra? Wih. Bentel ya, takon di jiwamu ya. Ya, Pak Eko ganteng sekarang. Ya, coba 50 tahun lagi. Pak Eko sekarang umurnya berapa? 45 ya bro? Ora lah ya, masih 30-an ya. 50 tahun lagi berarti usia berapa? 80 tahun lebih, mungkin 85. Bayangkan Pak Eko umur 85 main keyboard. Merem tenan. Yakin merem tenan orang melek meneh itu. Artinya ada hal-hal yang harus engkau lihat. Ini dalam konteks mencari jodoh nih ya, 4 cowok itu ya. Tidak hanya melihat dari apa yang terlihat oleh mata. Betul ya? Sama halnya ketika engkau pelayanan di tempat ini. Sama. Ketika awal engkau pelayanan, wah, aku pengen main drum. Lah kenapa? Main drum ini ketok wong. Semua orang lihat saya main drum itu. Semua lihat main drum. Gitu. Saya pengen jadi WL. Kenapa? WL tuh di depan. Semuanya lihat. Nurut tak suruh. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Ngadeg loh. Manut. Gitu. Walaupun di situ ada Pak Lurah tetap nurut gitu. Ya, saya pengen jadi WL, kan kelihatan begitu. Ya, ini berarti kau masih punya pikiran dunia. Tuhan ingin, ayo harus jadi ciptaan baru. Ketika engkau melayani, tidak lagi berpikir berapa orang yang melihatmu. Ya, tidak lagi berpikir itu. Bahkan Tuhan bilang apa? Kalau engkau mau memberi, jangan sampai orang lain lihat, karena Allah Bapa yang melihat yang tersembunyi, maka engkau akan diberi upah. Tapi kalau sudah kelihatan, ya sekarang ini agak sulit ya, serba salah. Mau memberi seseorang, difoto dulu. Ya, mau memberi sembako, sebentar Pak, foto dulu gitu. Foto dulu. Tapi ya saya nggak bisa bilang itu salah. Kadang-kadang ini juga masalahnya SOP ya. SOP. Kayak contohnya saya bagiin sembako dari gereja. Ya tentu majelis akan tanya, Pak Pendeta dikasihkan ke siapa aja? Ke A, B, C. Nah, fotonya di ya. Repot ya. Buktinya mana ya? Kayak Mbak Novi kalau bagi sembako harus tanda tangan. Saya yakin itu SOP gitu ya. Ya memang begitu, harus begitu. Ada pertanggungjawabannya. Tapi banyak orang yang memberi ya supaya kelihatan gitu. Ya. Berarti ini masih cara pikir yang lama. Kalau engkau mau berakar, di samping harus merendahkan diri, engkau harus mati dulu. Kasarannya begitu. Engkau harus mati dulu supaya engkau bisa hidup baru. Yang lama biarin yang lama. Tapi cara berpikir saya itu mengkopi apa yang menjadi cara pikir ayah saya. Banyak anak-anak berpikir dengan cara pikir yang sama dengan orang tuanya. Ya. Padahal cara pikir orang tua apakah selalu baik? Tidak. Ya. Tidak. Kadang-kadang nggak sadar seperti itu.
Ketika kecil dia berkata, aku nggak mau kayak ayah. Saya kecewa dengan ayah, saya nggak mau kayak ayah. Besok besar, persis plek ayahnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena akar yang lama belum dibuang. Engkau harus mati, maka Tuhan akan berikan hidup yang baru. Dan ketika hidupmu baru, maka engkau bisa berakar dengan baik, berakar dengan tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.